Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih tentang pembagian dari suku banyak. Tapi kali ini kita akan menggunakan cara Horner. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk pembagian suku banyak dengan cara Horner, sebenarnya sebelumnya kan kita sudah bahas tentang pembagian suku banyak dengan hubungan dimana kalau kita mau mencari yang dibagi berarti didapat dari pembagi dikalikan dengan hasil bagi ditambah dengan sisa, gitu ya. Itu kan masih dalam bentuk konsep pembagiannya, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke suku banyaknya. Jadi misalkan dalam suatu suku banyak berderajat n, di sini ada fx sama dengan an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 sampai an0 dibagi oleh x min k, mendapatkan hasil pembagian, kita sebutkan saja fungsinya menjadi hx dan sisanya adalah s. Nah, hubungan antara fx, x min k, hx dan s itu bisa dituliskan menjadi fx, gitu ya. Fx-nya itu kan berarti kan suku banyaknya ya, sama dengan x min k-nya dikalikan dengan hasil baginya, yaitu hx ditambah dengan sisanya atau s, gitu ya. Nah, ini dalam bentuk persamaan untuk pembagian suku banyak. Jadi ini adalah bentuk persamaan pembagian suku banyak ya. Nah, ini yang harus diingat. Oke, nah untuk pembagian suku banyak dengan cara Horner, jadi pembagian suku banyak dengan x min k menggunakan cara Horner atau disebut juga dengan pembagian sintetik dilakukan dengan cara membagi koefisien-koefisien pada suku banyak dengan nilai x sama dengan k. Artinya ketika dia pembaginya x min k, gitu ya, nah itu kita sama dengan k0 x min k-nya, sehingga kan min k-nya pindah ruas ke ruas kanan, sehingga jadinya k saja positif, sehingga x sama dengan k, gitu. Nanti pembagian menjadi k-nya, gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini suku banyak berderajat 3, yaitu fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d, di mana a, b, c, d ini merupakan koefisien-koefisien dari variabel-variabel suku banyak. Nah, di sini dibagi oleh x min k. Tadi ingat ya, kalau x min k maka kita buat menjadi sama dengan 0. Jadi x min k sama dengan 0, lalu min k-nya pindah ruas, maka jadi x sama dengan k. Seperti itu ya. Kalaupun di sininya nanti positif berarti pindah ruas jadi min k, gitu ya. Nah, di sini kita buat bagannya dengan cara Horner. Sebelumnya pun kita sudah belajar untuk mencari nilai suatu suku banyak ya dengan cara Horner juga. Gak jauh beda gitu ya caranya, hampir sama gitu. Tapi dengan pemahaman yang berbeda. Nah, untuk membaginya di sini karena tadi kita sudah buat menjadi x sama dengan k, maka k-nya tulis di luar, gitu ya. Lalu koefisien ini sebagai pembaginya x min k-nya. Jadi tulis k-nya. Jadi kalau di sini min, ini jadinya plus, tapi kalau di sininya plus maka di sininya jadi min, gitu ya, harus hati-hati. Lalu kamu tulis koefisien-koefisien ya, yang yaitu A, B, C, D, gitu ya. A, B, C, D dari koefisien suku banyaknya, gitu ya. Jadi A, B, C, D ini merupakan koefisien dari suku banyak. Caranya seperti apa untuk pembagiannya? Berarti yang pertama adalah turun A-nya dulu, gitu ya. Turun A-nya, lalu A-nya kamu kalikan dengan apa? Kalikan dengan K, sehingga didapat KA atau AK, gitu ya. Nah, itu tulisnya di bawah B. Nah, baru setelah itu ditambah, jadinya B ditambah AK atau AK ditambah B, itu juga bisa tulisnya. Nah, sampai sini gimana? AK ditambah B-nya kamu kalikan lagi dengan pembagian tadi, yaitu yang K-nya dikalikan dengan K lagi, sehingga didapat A, AK dikali K berarti kan AK kuadrat, lalu B dikalikan K menjadi BK. Nah, lalu kamu tambah, sehingga AK kuadrat ditambah BK ditambah C, gitu ya. Nah, sampai sini yang AK kuadrat plus BK plus C-nya kalikan lagi sama apa? Sama K. Didapatlah AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK, ditambahkan dengan D. Jadinya angka pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah CK ditambah D. Nah, ini yang angka pangkat 3 plus BK kuadrat plus CK ditambah D merupakan sisa pembagiannya. Lalu yang A, lalu AK plus B, lalu AK kuadrat plus BK plus C, ini merupakan koefisien-koefisien hasil baginya. Jadinya nanti yang didapat hasil baginya itu memiliki 3 suku. Tadinya kan untuk suku banyak awalnya itu ada 4 suku. Maka nanti untuk hasil baginya didapatlah 3 suku, gitu ya, dengan koefisien-koefisiennya yang ini A, AK plus B, AK kuadrat plus BK plus C. Nah, ini secara konsepnya dengan rumus. Nah, bagaimana dengan kalau ada angkanya? Langsung saja kita ke contohnya ya.
Oke, kita langsung ke contoh nih. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 5 min 6x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat ditambah 5x dibagi oleh x min 3. Nah, di sini yang pertama harus kamu lakukan, tentukan dulu koefisien suku banyak. Masih ingat kan ya caranya ya? Karena dia berderajat 5, berarti kita dimulai dari yang pangkatnya paling tinggi yaitu x pangkat 5, koefisiennya 2. Lalu yang pangkat 4 itu minus 6. Lalu yang pangkat 3 kan di sini nggak ada, tapi koefisiennya tetap kita tulis. Berarti kalau di sini nggak ada x pangkat 3-nya, berarti koefisiennya 0, gitu ya. Lalu x pangkat 2, di sini koefisiennya 4. Lalu x pangkat 1, di sini koefisiennya 5. Lalu yang x pangkat 0 atau konstantanya di sini nggak ada, berarti dia koefisiennya adalah 0. Tetap ditulis. Ingat ya, tetap ditulis. Lalu pembaginya adalah x min 3. Kalau di sini min berarti x-nya sama dengan 3 karena kita sama dengan 0 gitu ya, sama dengan kan 0. Jadi min 3-nya pindah jadi positif. Maka x sama dengan 3. Sampai sini kita buat bagan Hornernya gitu ya, di mana 3-nya kita taruh di luar. Lalu koefisiennya kita tulis nih. 2, min 6, 0, 4, 5 dan 0. Gitu ya. Ini sesuai dengan urutan dari pangkat tertingginya gitu ya. Nah, cara pertama adalah 2-nya turun. Jadinya koefisien pertama turun gitu ya. Lalu 2-nya kamu kalikan dengan pembaginya yaitu 3. 2 kali 3 6 gitu ya, sehingga min 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0. Lalu 0 kamu kalikan lagi dengan pembaginya 3. 0 kali 3 itu dapatnya 0. 0 tambah 0 0 gitu ya. Lalu kalikan lagi sama berapa? Sama, kalikan lagi dengan 3 karena di sini adalah pembaginya 3. 0 kali 3 berapa? 0. 4 ditambah 0 itu hasilnya 4. Lalu 4-nya sama, kamu kalikan lagi dengan 3. 4 kali 3 berapa? 12. 5 ditambah 12 dapat 17. Lalu 17-nya kamu kalikan lagi dengan 3, didapat 51. 0 ditambah 51 hasilnya 51. Nah, hasil 51 yang terakhir itu apa? Nah, yang 51 ini merupakan sisanya. Jadi ini kamu udah dapet nih sisanya. Jadi ujung yang paling akhir itu adalah sisa pembagiannya. Ingat ya, kalau sebelumnya itu untuk nilai itu dikatakan nilai dari suku banyak ya. Kalau ini sisanya, gitu ya, sisa dari pembagian. Nah, lalu yang 2 0, 0, 4, dan 17 merupakan koefisien hasil baginya. Sehingga hasil baginya atau HX-nya adalah 2x pangkat 4 ditambah 4x plus 17. Ini dapatnya dari mana? 4-nya di sini adalah derajatnya berkurang 1. Kenapa berkurang 1? Karena derajat hasil bagi didapat dari derajat yang dibagi dikurang dengan derajat pembaginya. Karena derajat yang mau dibagi itu berderajat 5, lalu pembaginya berderajat 1, jadi 5 dikurang 1, maka hasilnya adalah berderajat 4. Makanya di sini mulai dari 2x pangkat 4. Lalu kan x pangkat 3. Nah, karena di sini 0 berarti x pangkat 3-nya nggak ada. Lalu x pangkat 2. X pangkat 2-nya juga 0, berarti di sini nggak ada. Berarti di sini x pangkat 1, maka 4x. Lalu ini x pangkat 0 atau konstanta jadinya 17. Nah, ini hasil baginya. Dengan sisanya adalah 51. Nah, ini menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dengan cara Horner. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Oke, untuk selanjutnya contohnya di sini tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x plus 7 dibagi oleh x plus 2. Nah, caranya sama, tentukan dulu koefisiennya. Ingat ini derajatnya paling tinggi adalah 4, berarti berderajat 4. Berarti koefisien pertamanya adalah 3, karena x pangkat 4-nya itu koefisiennya 3. Lalu x pangkat 3 koefisiennya min 2. Yang x pangkat 2-nya di sini nggak ada, berarti koefisiennya 0. Lalu x pangkat 1-nya 5, berarti koefisiennya 5. Dan x pangkat 0-nya ini 7. Lalu pembaginya itu adalah x plus 3. Nah, kita lihat di sini tadi kan min ya. Kalau ini plus, nah karena pindah ruas kan kita sama dengan kan 0. Jadinya x sama dengan min 2. Jadi kalau di sininya plus, maka x sama dengan min 2. Maka ketika kita buat bagannya yang di luar di sini itu adalah min 2. Gitu ya. Harus hati-hati di sini untuk Hornernya. Lalu kita tulis di sini koefisiennya 3 min 2 0 5 7. Cara yang sama, 3-nya koefisien pertamanya turun, lalu 3-nya kalikan dengan pembaginya yaitu min 2. Kamu kalikan 3 kali min 2 itu hasilnya minus 6. Berarti minus 2
ditambah minus 6, dapat minus 8. Minus 8 kalikan minus 2 lagi, min kali min plus, berapa? 16. 0 tambah 16, itu 16. 16 kali minus 2 lagi, didapat minus 32. 5 ditambah minus 32, dapat minus 27. Minus 27 kalikan lagi dengan minus 2, dapat positif 54. Nah, berarti 54 tambah 7, hasilnya berapa? 61. 61-nya apa di sini? 61-nya merupakan sisa pembagian. Nah, lalu yang 3 minus 8, 16, min 27 merupakan koefisien hasil baginya. Sehingga hasil baginya adalah 3x pangkat 3 gitu ya, minus 8x pangkat 2 ditambah 16x dikurang 27. Nah, ini dapatnya dari koefisien ini nih. Gitu ya, 3 minus 8, 16, min 27 ini dari koefisien yang udah kita hitung tadi. Dimana kenapa jadi berderajat 3? Ingat tadi, kalau kita mau mencari derajat hasil bagi itu merupakan derajat yang ingin dibagi dikurangi dengan derajat pembaginya, gitu ya. Derajat hasil bagi didapat dari derajat yang dibagi dikurang dengan derajat pembaginya. Karena dia yang mau dibagi berderajat 4, pembaginya berderajat 1, berarti 4 kurang 1. Makanya di sini berderajat 3. Dengan koefisien-koefisiennya didapat dari yang bagan Hornernya. Bisa ya, sampai sini ya. Oke, kita coba contoh yang ketiga di sini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 11x plus 8 dibagi oleh 3x plus 1. Nah, di sini di depan x-nya ada angka nih. Bedanya apa ya? Nah, tetap sama, koefisiennya kita tentukan dulu. Ini berderajat 3, berarti dimulai dari 2. Untuk x pangkat 3-nya itu koefisiennya 2, lalu x pangkat 2-nya koefisiennya min 5. Lalu untuk x-nya itu koefisiennya min 11 dan konstantanya 8. Lalu pembaginya 3x plus 1. Nah, berarti kita sama denganin 0 nih. Berarti kan satunya pindah jadi min 1, 3x sama dengan min 1. Karena kita mau buat jadi x saja, maka 3-nya pindah jadi ngebagi. Jadinya minus 1 per 3. Gitu ya, jadi pecahan. Jadi kalau di sini di depan x-nya itu ada angka, berarti nanti x-nya itu pecahan. Ingat, itu yang harus hati-hati. Nah, lalu di sini bagan Hornernya berarti yang di luar ini adalah minus 1/3. Gitu ya. Lalu kita tulis di sini masing-masing koefisiennya 2, minus 5, minus 11 dan 8. Sama caranya 2-nya turun. Lalu 2 diapakan? Dikalikan dengan pembaginya yaitu minus 1/3. 2 dikali minus 1/3 menjadi minus 2/3. Gitu ya. Nah, ini ditambah ini minus 5 ditambah minus 2/3. Nah, minus 5-nya ubah jadi pecahan penyebut 3. Jadi kamu kaliin aja minus 5 kali 3. Di minus 15/3. Nah, minus 15 minus 15/3 minus 2/3 didapat minus 17/3. Gitu ya. Kalau kamu mau lebih jelas lagi di kertas lain kamu hitungnya. Gitu ya. Lalu minus 17/3-nya kalikan lagi dengan minus 1/3. Karena min kali min kan jadinya plus ya. Nah, kali atas-atas, bawah-bawah gitu aja cari kalinya. Karena ini pecahan sama pecahan. 17 kali 1, 17. 3 kali 3, 9. Karena min kali min jadinya plus. Gitu ya, min kali min jadinya plus. Lalu minus 11 ditambah 17/9. Nah, di sini berarti 11-nya diubah jadi pecahan 9. Berarti kalikan aja minus 11-nya kali 9. Jadinya 90 minus 99 ya per 9 ditambah 17/9 didapatlah 82/9. Nah, sampai sini kalikan lagi dengan minus 1/3. Nah, 82 kali 1 kan 82. 9 kali 3 27 karena plus kali min makanya min. Min 82/27. Sampai sini gimana? 8-nya juga sama, kaliin aja 27. Kalau 8 kali 27 berapa nih? 8 kali 27 kalau nggak salah 216. 216/27 dikurang 82/27 didapatlah 134/27. Nah, ini yang 134/27 apa? Sisanya, gitu ya. Nah, lalu yang 2 min 17/3 sama 82/9 merupakan koefisien hasil baginya. Sehingga hasil baginya atau HX-nya adalah 2 ini ya. X pangkat 2. Kenapa X pangkat 2? Karena X pangkat 2 didapat dari derajat yang akan dibagi dengan derajatnya pembagi, gitu ya. Jadi kalau ini kan derajatnya 3,
ini derajat min 1. Berarti 3 kurang 1, 2. Makanya di sini 2x pangkat 2 min 17 per 3x, turun ya pangkatnya, ditambah 82 per 9. Dan sisanya adalah S sama dengan 134 per 27. Bisa ya sampai sini ya. Kalau untuk pecahan pokoknya hati-hati untuk penghitungannya gitu. Oke, sekarang kita masuk contoh selanjutnya. Di sini suku banyak 6x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus px min 24 habis dibagi oleh 2x min 3. Nilai P yang memenuhi. Nah, ini ya. Ternyata ini sudah diketahui bukan hasil bagi, sisanya. Nah, tahu sisanya dari mana? Dia bilangnya habis. Kalau habis dibagi berarti dia memiliki sisa 0. Tapi kalau misalkan di sini memiliki sisa ya berarti diketahui sisanya ya. Kalau habis dibagi berarti dia nggak punya sisa. Tapi hasil baginya juga pasti ada ya. Nah, suku banyak 6x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus px. Nah, masih ada P di sini. Nah, itu yang ditanyakan, nilai P yang memenuhi gitu ya, supaya dia habis atau sisanya 0. Nah, cara yang pertama sama, tentukan koefisiennya dulu. Berarti ini derajat 3, koefisiennya 6. Gitu ya, untuk x pangkat 3-nya atau x pangkat 2-nya 7, lalu x pangkat 1-nya P, lalu x pangkat 0-nya atau konstantanya min 24. Di sini pembaginya adalah 2x min 3. Kalau kita sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 3. Min 3 pindah jadi plus ya. Sehingga x-nya 3 per 2. Kita buat bagannya. Gitu ya. Berarti yang di luar 3 per 2, koefisiennya 6, 7, P sama min 24. Nah, 6-nya turun di sini. Caranya sama ya. Lalu 6-nya diapakan? Kalikan dengan 3 per 2. 6 kali 3 per 2 berarti kan 6 kali 3 bagi 2 gitu ya. 6 kali 3 itu 18 bagi 2 itu 9. 7 tambah 9 didapat 16. 16-nya kalikan lagi dengan 3 per 2. 16 kali 3 bagi 2. 16 kali 3 berapa? 48 bagi 2, 24. Nah, berarti di sini P ditambah 24. Tetap tulis P plus 24. Gitu ya. Nah, P ditambah 24. Kalikan lagi dengan 3 per 2. Kalau ini karena dia masih dalam bentuk P plus 24 berarti kaliin satu-satu. P kali 3 per 2 berarti 3 per 2 P. Lalu 24 kali 3 per 2 berarti kan jadinya 24 nya bisa nih langsung bagi 2 aja, 12 kan. 12 kali 3 jadi 36. Nah, sampai sini tambah. Karena P nya nggak bisa ditambah tetap 3 per 2 P, tapi min 24 tambah 32 nya 36 nya bisa didapat plus 12. Sehingga ini merupakan apa? Sisanya. Karena tadi dibilangnya habis dibagi, maka sisanya adalah 0 gitu ya. Tapi kita mau cari nilai P-nya. Caranya gimana? Ya, ini koefisiennya. Nah, caranya seperti apa? Di sini ada lanjutannya. Nah, karena tadi didapat pada skemanya itu sisanya dalam bentuk persamaan 3 per 2 P ditambah 12, sedangkan dalam soalnya itu dibilang katanya habis dibagi. Tapi kalau misalkan dibilangnya sisanya sekian, ya berarti sisanya ada angkanya gitu ya. Karena habis dibagi ya berarti sisanya 0. Nah, kita buat persamanya aja, berarti dengan sisanya. Sehingga 3 per 2 P plus 12 sama dengan 0. Jadi kalau di sini dia ada sisanya berarti bukan 0 ya, karena dia tadi karena habis dibagi aja makanya dia 0 disebutnya. Nah, 12-nya kita pindahin ke ruas kanan. Jadi 3 per 2 P sama dengan min 12. Nah, sehingga P-nya min 12 dibagi sama 3 per 2. Kalau pindah ke ruas kanan kan kalau perkalian jadi pembagian ya, dibagi 3 per 2. Nah, kita buatnya seperti ini, sehingga P-nya min 12 kita buat jadi perkalian dengan catatan ditukar nih, 3 per 2 jadi 2 per 3. Sehingga kita bisa coret di sini, min 12 sama 3-nya jadi minus 4 gitu ya, dibagi, sehingga minus 4 kali 2, didapatlah P-nya sama dengan minus 8. Nah, seperti ini gitu ya, ketika salah satu koefisiennya belum diketahui, tapi sisanya diketahui. Seperti itu caranya. Oke, ini latihannya, kamu kerjakan. Jadi latihannya ada di buku paket gitu ya, halaman 125, latihan 4.6, nomor 1A, 1D, 1E, 1G, dan 2A. Kerjakan sebaik-baiknya, kamu tinggal pelajari contohnya. Jika masih belum jelas juga silahkan tanyakan via WhatsApp. Oke, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.